Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Guru kita, Ibu Guru SDN 122 Palembang, dan ibu-ibu kita di rumah juga sebagai guru ya, Ibu ya. Apa saja ibu sekolah hari ini guru di rumah dan guru di sekolah. Marilah ibu-ibu, yang pertama kita ucapkan dulu rasa syukur kita di dalam hati. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bernafas, bisa diberi Allah nikmat kesehatan. Karena ibu-ibu jarak hidup dan mati itu sangat sedikit antara tarik nafas dan menghembuskan lagi. Coba kalau ibu-ibu tarik nafas, coba nggak bisa dihembus lagi, kita sudah tidak hidup lagi ya. Jadi kita sangat harus bersyukur setiap hari pas bangun tidur, ya Allah terima kasih saya masih diberikan nikmat sehat. Yang kedua adalah marilah kita senantiasa selalu curahkan salawat serta salam kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran pun kita diperintahkan Allah, kata Allah sallallahu Nabi, bersalawatlah untuk Nabi. Allah dan malaikat aja salawat, ya enggak? Nah, kita juga harus bersalawat, tapi salawat Allah dan malaikat lain dengan salawat kita sebagai hamba Allah. Karena satu kali salawat ada 7 kebaikan. Apalagi di hari Jumat, bagus sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagus sekali manfaat salawat itu ya, gitu ya. Salawat serta salam adalah kita selalu sanjungkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa hijrah dari zaman jahiliyah, zaman yang dulu penuh kebodohan, yang dulu penuh banyak pembunuhan, anak laki-laki lahir dibunuh. Tapi pada zaman sekarang kita tidak lagi seperti itu, jadi harus bersyukur. Ya, berkat Nabi Muhammad SAW kita bisa hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Ibu-ibu, hari ini kita akan refleksi otak, karena perintah dalam agama kita menuntut ilmu itu wajib ibu, dari kita lahir sampai ke lahat. Ya, ada juga pepatah Arab mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Ya, maksudnya walaupun sampai jauh dari rumah ke sini kan agak jauh, kita rela, kita sempatkan ke sini. Insya Allah dalam majelis ilmu ini nanti Allah catat sebagai amal ibadah kita. Sudah nambah ilmu, amal ibadah kita bertambah ya, gitu ya. Baik, di sini saya Hikmawati SPD, Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Palembang akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu misalkan kalau di rumah anak-anak salim sebelum berangkat sekolah, itu budaya positif. Kalau di sekolah kan ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu budaya positif. Ini Bapak Ibu ya, konsep dasar budaya positif itu ada 8 ya. Pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada juga keyakinan kelas nanti. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, penasarannya apa semua ini? Kata-katanya sangat aneh ya, mungkin baru didengar ya. Oke. Nah, apa sih budaya positif itu? Apa contoh penerapan
baik di rumah maupun di sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Itu arti budaya positif. Nah, kalau budaya positif di sekolah yaitu pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Nah, jadi kalau gurunya ketemu anak murid senyum, ya, di samping ibadah, anak-anak murid kita kalau disenyumi, wow, semangat sekali dia ingin menuntut ilmu, ya. Iya, lain kalau misalnya gurunya tidak senyum dengan anak-anak, pikiran anak-anak mulai tidak senyum, ya. Ya, makanya kalau kita sebagai guru, ya, kalau ada masalah di rumah atau masalah dengan siapa, kami tidak perlu kita tidak pernah membawanya ke sekolah. Kita harus happy, tinggalkan masalah-masalah. Karena kalau menghadapi anak, kita harus penuh dengan senyum. Sapa, sudah makan belum? Ada anak-anak kelas 1 itu kalau ketemu peluk. Hobi peluk, ya. Abizar itu, si Abi itu, hobinya peluk. Ya, itu budaya positif seorang guru, seorang orang tua di rumah juga harus kita lakukan positif terhadap anak kita, karena anak kita itu cerminan kita, ya, gitu, ya, begitu. Nah, ibu-ibu pasti baru dengar paradigma. Apa sih ibu-ibu paradigma? Perubahan paradigma. Paradigma itu asumsi, keyakinan, ya. Berarti keyakinan kita bisa berubah, bisa dong. Tapi bukan dalam segi agama, ya, bukan dalam segi iman, ya. Kalau iman kita kan, insya Allah ini, ya, istiqomah. Perubahan paradigma maksudnya perubahan asumsi kita, cara pikir kita yang selama ini mungkin belum tepat karena kurangnya ilmu kita, ya, begitu. Itu arti perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu kenal nggak dalam foto ini? Siapa kira-kira? Bapak pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara, pintar, Masya Allah, gurunya gitu, ya. Iya, kata Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, katanya semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, jadi kata Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah ada bakat sejak lahir. Jadi selama ini mungkin ibu-ibu pernah mendengar anak itu lahir seperti kertas kosong. Benar juga, itu tapi teori tabula rasa, teori orang Barat. Orang Barat mengatakan, Bapak Ibu, ya, Bu-ibu, ya, anak yang lahir itu terlahir seperti kertas kosong, tidak ada tulisan, dan kitalah yang mengisinya, ya. Tapi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, ya, anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak itu, Bapak Ibu, sudah ada bakat, sudah ada tulisan yang sama-sama. Tinggal kita sebagai guru dan orang tua menerangkan tulisan itu. Tugas kita menerangkan tulisan itu. Tapi Bu Hikmah, kalau di dalam Islam anak-anak itu lahir cak kertas putih kosong. Benar, karena ada di dalam hadis mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu seperti suci maksudnya suci dari dosa, bukan suci tidak ada bakat, tidak ada maksud itu tuh kebacaan, ya. Maksud di dalam agama Islam kita itu anak yang lahir itu terlahir seperti kertas putih, itu putih dari dosa, karena di dalam Islam tidak ada dosa turunannya, ibu, ya. Walaupun kita belum berdosa, tidak mungkin menurun ke anak kita, kan? Kalau bakat bisa jadi turun ke anak kita, ya. Nah, Bapak Ibu kan hari ini berarti kata Ki Hajar Dewantara, semua anak-anak itu unik, ada kebacaannya masing-masing. Ibu, tapi anak aku percaya kebacaan. Ibu salah, anak kita itu semuanya pintar, ada kelebihannya masing-masing. Tidak ada anak
bakat dari anak kita itu belum terlihat. Nah gitu. Kalau di kurikulum Merdeka sudah terlihat, belum terlihat, ya begitu Bu Ira kan? Ya. Baik, kemudian yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Betul ibu-ibu, tugas kita adalah menuntun anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita, ya, kita serahkan dengan guru saja. Jangan, ya kan? Karena di sekolah kan waktunya sedikit. Ibu-ibu lah, kita sebagai orang tua yang banyak perannya di rumah, itu akan membantu IQ anak-anak, ya. Kemudian kata Ki Hajar Dewantara juga, guru itu ibarat petani, ya. Anak itu ibarat biji jagung. Maksudnya adalah kita sebagai orang tua atau guru, kita sebagai petani, kita sudah punya bibit yang unggul loh, ibu, ya. Anak-anak kita tuh ibaratkan kata Ki Hajar Dewantara bibit jagung. Kalau bibit jagung itu unggul, ya percuma saja kalau bibit jagung unggul, tapi tidak kita rawat. Misalkan kita diam nih baik, tumbuh lagi dia, ya kan? Kalau tidak diberi pupuk, tanahnya yang bagus, dia tidak akan tumbuh maksimal, tidak akan tumbuh bagus. Nah, bagaimana caranya biar tumbuh bagus? Ibu-ibu lah yang ngerti, kan? Dikasih pupuk, terus tanahnya yang bagus, dirawat setiap hari. Itulah perumpamaan anak kita, ibu. Jangan dibiarkan saja anak kita belajar sendiri. Jangan. Kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus bimbing, ya. Makanya kata Ki Hajar Dewantara tadi, kita ini sebagai petani. Tugas kita untuk bagaimana menumbuhkan biji jagung tadi menjadi bibit jagung yang bagus. Dan tidak bisa bibit jagung berubah jadi bibit berubah jadi jambu, tidak bisa. Karena anak-anak itu ada kelebihannya masing-masing, ya. Misalkan dia menonjol pada bidang seni, tapi kita arahkan ke bidang ini, misalnya menggambar atau melukis. Tapi ibu ini senang kamu jadi melukis baik. Nah, kita tidak bisa ibu. Tugas kita adalah hanya mendukung anak-anak kita begitu. Nah, terus ada juga ingarso sungtulodo. Ini bahasa Jawa. Ingarso itu apa? Ibu yang orang Jawa. Ingarso itu di depan, benar nggak? Ingarso sungtulodo. Tulodo itu teladan. Ketika kita di depan, kita menjadi teladan anak kita. Maksudnya kata Ki Hajar Dewantara, ingarso sungtulodo, ingmadio bangun karso, tutuli handayani. Ketika kita di depan, kita menjadi suri teladan anak kita, contoh anak kita. Pernah ada ibu waktu anaknya masih kecil, ketika kita melakukan anak meniru, pernah nggak? Pernah. Nah itulah kita ini cerminan anak. Ketika kita di rumah sering keceplos ngomong kotor, pasti anak-anak ikut. Padahal anak nggak tahu itu apa artinya, ya kan? Nah jadi kita sebagai guru dan orang tua harus menjadi tauladan bagi anak kita di rumah. Ingmadia mangun karso, maksudnya ingmadia itu kan di tengah, mangun karso. Ketika kita di tengah-tengah anak kita, kita harus bisa membangun semangatnya, ya. Terus syukuri handayani. Dan ketika kita di belakang anak-anak kita harus mendukung anak kita. Begitu maksudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sudah lupa kan paradigmanya? Ya, selama ini mungkin bukan seperti ini. Nah, ini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi pernah pasti ibu-ibu di rumah biar anak mau disiplin sholat misalnya dikasih reward atau hadiah. Kalau kita kenyamanan keseringan kasih hadiah, ya ibu-ibu ya, anak itu pasti coba aku tak sholat. Pasti anak kita berpikir
kita nggak kasih hadiah. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Nanti anak-anak tidak disiplinnya tidak menjadi positif, tidak tumbuh dari diri sendiri. Maksud saya gitu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi anak. Ya, motivasi anak kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid atau anak-anak kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu maksudnya motivasi dari dalam diri anak yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya dukungan atau hadiah, gitu. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai itu. Ayo Bapak Ibu, kita explain dulu. Semuanya boleh berdiri. Yes. Yuk, Ibu. Kira ini yang paling kencang ya, ice breaking ini. Kita mulai ya, Bu Salina, Bu Yeni ya, guru-gurunya Pak Yeni. Apalagi Bu Salina, guru kelas 1, Masya Allah, rumah murid Bu Salina, terkenal. Sampai ada kali murid, panggil saya Bu Salina, kemarin contohnya. Bu, saya Bu Hikmah, iya, sudah berapa kali seperti itu. Panggil saya Bu Salina, saking terkenal Bu Salina ya, Masya Allah. Di kelas 1. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia ya, Bapak Ibu ini dulu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi dari luar ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan yang seperti saya ceritakan tadi atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi dari luar juga. Nah, yang ketiga ini yang bagus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam anak kita. Ini yang paling bagus yang ketiga ya, Ibu ya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman itu? Mari kita lihat. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima ya suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tapi insya Allah guru-guru kelas 2 nggak pernah menghabisi ya, ibu ya. Kecuali kalau alasannya nanti disenggol biar ya itu hukuman, itu arti hukuman ya. Kemudian konsekuensi, apa sih arti konsekuensi? Konsekuensi itu artinya sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, saya duduk dulu ya. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau dari sekolah ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya
konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu namanya konsekuensi. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dan untuk jangka waktu pendek. Ya, konsekuensi ini membuat murid tidak nyaman mungkin dalam jangka pendek ya. Oke, kita lanjut saja. Ada yang namanya restitusi. Bukan prostitusi. Awas, jangan salah sebut. Restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, nanti kita belajar. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Rosen, bukan menurut Wima ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kemarin sudah dibuat ini apa namanya keyakinan kelas untuk di dua ini. Nah, yang ini pemahamannya. Topik 1, datang terlambat ke sekolah, keliling lapangan 3 kali putaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Menurut ibu-ibu? Iya betul, hukuman. Betul sekali, pinter. Yang kedua, Rina menyobek buku temannya dan harus mengganti. Konsekuensi atau hukuman? Iya betul, konsekuensi. Yang ketiga, Rina terlambat ketika pelajaran PJOK dan harus push up. Hukuman, ya betul sekali, hukuman ya. Lanjut, materi selanjutnya. Ini ada kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Nah, ini ya kebutuhan apa yang 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu maksudnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita perlu makan, perlu minum, tempat tinggal ya, keamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya betul sekali, kita perlukan Bu kasih sayang. Oke, yang ketiga, penguasaan atau power. Ya contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, ya berprestasi, memimpin. Yang keempat, kebebasan. Maksudnya kita perlu mandiri, memiliki pilihan ya. Kita perlu dong memilih, apalagi nanti pilpres ya. Kita juga butuh kebebasan, bebas memilih. Kemudian yang kelima, kesenangan. Ya ini sangat butuh sekali, apalagi anak-anak. Ya harus dia butuh untuk bermain, tertawa, humor, begitu. Nah ini kita ada kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus ini sering meminta bekal makanan siang, ya, dengan memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya, Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Kenapa lagi nggak minta makanan bekal kawannya? Kita lihat jawabannya. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus ini melakukan tindakan tersebut ya. Jangan langsung menyalahkan. Ya, jadi Ibu Ani itu mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kita lihat yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti yang Agus butuhkan adalah bertahan hidup. Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti yang dibutuhkan Agus ini tidak didapatkan dari orang tuanya, ya. Berarti Agus ini perlu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah ada yang bilang, apabila Agus ini jawaban Agus ibu yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang diperhatikan temannya, berarti apa? Berarti kebutuhan Agus ini biar bisa diterima oleh temannya. Lalu yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa
bahwa saya ini hebat, ingin diakui. Lalu yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan Agus ini adalah kebebasan. Iya kan? Anak-anak kita perlu memilih makanan, bukan yang itu-itu saja. Lalu jawaban terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan Agus ini adalah kesenangan. Ya, masuk semua jawaban Ibu ya. 5 kebutuhan dasar kalian. Semoga bisa dimengerti. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi. Nah, tadi kan ada restitusinya. Oke, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima ini ada satu yang paling bagus. Kita lihat video berikut ini. Simak ibu-ibu ya, semoga menjadi pembelajaran kita. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama ya. Kita lihat posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mengarang Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Di posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kemarin lagi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin Ibu susah ya?
ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersembah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, begitu. Jadi posisi manajer yang paling bagus ya. Kita menanyakan keyakinan apa yang ingin kamu yakini, Naren, begitu ya. Terus bagaimana agar terus Naren menjawab kan, ingin menghargai diri sendiri, Bu. Bagaimana caranya? Kita semua kembalikan ke anak, biar anak berarti saya ini harus begini-begini, begitu. Dan anak tidak merasa disalahkan. Semoga bisa diterapkan di rumah dan sekolahnya Bapak Ibu ya. Dan kami juga sebagai guru mungkin agak sulit, benar kata Ibu tadi katanya, ini kan Ibu pakar pendidikan Ibu ya. Tentu tidak semudah itu ya Bu Zahira. Kita menerapkan ke 5 posisi kontrol itu untuk menerapkan yang posisi manajer itu tidak mudah. Tapi insya Allah dilaksanakan ya. Kalau kelas 1 Masya Allah. Memang cobaan sekali ya berat. Ya, karena mereka belum mengerti ya. Kemudian ini contoh penerapan posisi kontrol yang lain. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Pasti mengeluarkan kata-kata begini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu nak? Kamu selalu aja mengecewakan ibu. Itu membuat merasa bersalah. Sebenarnya juga tidak bagus ya. Kemudian posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah ibu ya. Sekali ini begitu.
Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi. Jangan diulangi lagi ya. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya kepada anak. Pasti anak tahu, Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita kembalikan lagi ke anak. Biar anak itu berpikir, oh berarti saya harus memperbaiki kesalahan saya. Nah, yang terakhir ada keyakinan kelas. Tadi kan ada ibu guru tadi, Naren, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Kata Naren tadi, menghargai diri sendiri, Bu. Begitu. Nah, keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini kan kita dengar peraturan kelas ya, atau peraturan di rumah. Kenapa tidak keyakinan di rumah saja? Nah, kita bahas dulu itu. Keyakinan kelas, ya, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam, seperti yang saya ceritakan tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna. Apalagi anak-anak kelas 1. Kok saya kenapa sih harus begini? Padahal itu aturan yang baik ya, tapi anak-anak kelas rendah mungkin belum bisa mikir apa manfaat saya mematuhi peraturan. Nah, makanya keyakinan kelas yang bagus begitu. Kemudian kalau keyakinan kelas ini anak-anak perlu kita dengarkan dan memahami apa arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu? Ya, apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan dan peraturan-peraturan yang mereka tanpa memahami tujuannya. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak tidak tertarik peraturan ini kenapa harus ditaati. Nah, makanya sebagusnya itu keyakinan bukan peraturan. Ini sudah diterapkan di jarang sih, belum banyak yang menerapkan karena ini kan metode baru. Ya. Oke, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah buat di kelas 2 ini. Oke, kita simak dulu ya. Nah, menurut Dair Gasser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Misalnya contohnya begini Bapak Ibu ya, kalau belum jelas. Kan ada peraturan waktu corona kita harus memakai masker, ya. Itu kan peraturan. Nah, tetapi di balik peraturan itu ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan. Mengapa kita harus memakai masker? Tentu untuk kesehatan kan. Nah, untuk manfaatnya itulah disebut keyakinan. Ketika kita sudah yakin bahwa memakai masker itu untuk kesehatan, lalu kita termotivasi untuk mengikuti peraturan dari pemerintah. Misalnya lagi, mengapa kita diwajibkan memakai helm? Ya, bukan untuk biar tidak ditilang polisi kan Ibu. Kita meyakini bahwa memakai helm kalau kita ada terjadi yang tidak diinginkan, itu kan melindungi kita helm itu. Nah, ketika kita sudah yakin, maka kita dengan ikhlas mengikuti peraturan itu. Seperti itulah juga anak-anak. Oh, berarti memakai helm ini ada manfaatnya. Mereka yakin bahwa kita yakin bahwa memakai helm ini manfaatnya untuk keselamatan. Lanjut kita lihat ini. Ya, katanya tadi keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif ya, yang didasari oleh motivasi dari dalam diri anak-anak. Itu keyakinan kelas. Kenapa kelas 2? Kalau kelas 1 kan semuanya bisa membaca dari rumah. Sadarilah masa
Nah, keyakinan kelas ini, ibu-ibu, ketika anak sudah termotivasi dari dalam ya, dari motivasi dirinya sendiri, anak-anak dengan ikhlas dan meyakini bahwa aturan-aturan yang dibuat sekolah itu ada manfaatnya. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan biar anak-anak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif daripada anak harus mengikuti peraturan-peraturan yang hanya dibuat oleh satu pihak, misalnya dari guru dan kepala sekolah. Makanya saya bilang sama anak-anak sekarang, kalian mau gimana sih kelas ini? Ada yang menulis saling menyayangi, kan berarti kan mereka sudah yakin, bahwa berarti saling menyayangi ini enak loh, nanti tidak ada yang berkelahi. Mereka nulis di ruang kelas 2E, kreatif sekali mereka. Terus ada yang nulis juga, ketika guru berbicara, murid tidak boleh ribut katanya. Kan nanti ketika anak-anak ada yang ribut, saya panggil, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat nak? Nah mereka jawab, misalnya tidak boleh ribut, begitu ya. Jadi dengan adanya keyakinan mereka lebih mengenal budaya-budaya positif itu enak sekali diterapkan, lebih ikhlas mereka ya, itu dia. Oke, nah ini segitiga restitusi. Terakhir ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, segitiga restitusi ini nanti, segitiga itu nanti ada segitiganya. Ini kita lewatkan saja. Nah ini dia segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkah segitiga restitusi ini nanti bisa diterapkan di rumah. Contohnya, nah ini ada contohnya. Contohnya misalkan si Kanza ini mengambil pena Anissa ini marah, lalu melontarkan kata-kata yang jelek, terserah apa dia mau bilang, kamu ini nakal, nggak sopan. Nah, lalu saya memanggil Anissa, saya menstabilitaskan dulu identitasnya. Begini Anissa, kenapa kamu kenapa kamu berkata kotor? Di sini ibu juga pernah melakukan salah, begitu ya. Setiap manusia pernah melakukan salah. Jadi anak-anak kalau kita sudah ngomong kayak gitu, berarti wajar melakukan kesalahan, dan nanti dia akan bercerita yang sesungguhnya. Kita menstabilkan identitas anak dulu. Jangan langsung kita menyalahkan, kamu ini salah nak, nggak boleh kayak gini. Jangan seperti itu. Ya, kita harus mencontohkan yang baik. Nah, ibu ini pernah juga loh melakukan kesalahan, begitu. Lalu yang kedua langkahnya validasi tindakan yang salah. Kita bilang seperti ini, kamu tentu punya alasan ya, mengapa kamu begitu? Pasti dijawab, iya bu, saya kesal ketika saya sedang menulis, pena saya diambil Kanza. Betul ya kesal ya, betul sekali tindakannya. Terus langkah yang ketiga, keyakinan apa yang kamu yang kita telah sepakati? Nanti Anissa jawab, keyakinan menghargai ibu, menghargai sesama, begitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada Anissa, saya ingin menjadi lebih baik lagi bu. Dan begitu juga kita melakukan anak yang salah tadi, si Kanza tadi mengambil penanya sama caranya, begitu. Jadi anak-anak tidak merasa bersalah dan dia kembali ke kodratnya, begitu ibu ya. Terima kasih ibu-ibu, hari ini insya Allah apa-apa yang saya sampaikan insya Allah berguna bagi ibu-ibu untuk menerapkannya di rumah. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sukses di dunia dan akhirat. Bu Ima, mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.